Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, selamat pagi ya. Baik teman-teman, ini pertama kali saya menampilkan wajah, karena selalunya biasa hanya layarnya saja ya teman-teman. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas sedikit tentang kerja dari awal ya, kendala-kendala yang teman-teman alami gitu ya. Bentar teman-teman. Nah, teman-teman, yang saya pakai ini baju kemarin ya, alumni Temu Raya pas bulan Juni ya teman-teman. Kita bertemu di Jakarta kemarin, 8.000 alumni prakerja. Nah, di situ kita dipertemukan ya. Nah, seru ya teman-teman. Jadi pengalaman pertama juga buat kita semuanya, terutama saya, menambah wawasan ya teman-teman. Dan jadi kita tahu juga kinerja dari pekerja tersebut, maksudnya tujuan, visi dan misinya kan semuanya dijelaskan di situ ya teman-teman. Baik teman-teman, saya mau saya tekankan kepada peserta yang baru ya, karena prakerja itu sendiri teman-teman hadir kemarin itu kan pas pandemi ya, COVID di tahun 2019 ya, 19 21 ya, 2018 akhir kan. Nah, itu karena ada COVID maka terlahirlah program Kartu Prakerja. Nah, ini kan untuk program Kartu Prakerja ini kan semi bansos teman-teman. Bansosnya dapat, dari skillnya dapat gitu ya. Jadi saya teman-teman, saya cerita dulu, saya alumni 2021 ya. Saya itu kemarin gelombang lolosnya, saya daftar itu teman-teman tahunya dari gelombang 6 itu saya sudah tahu, cuman saya daftar nggak bisa ya teman-teman, karena nik KTP saya tidak sesuai di Dukcapil, jadi saya berhentikan. Akhirnya tahun 2021 saya baru daftar lagi, lama sekali ya teman-teman. Saya tidak perbaiki di Dukcapil karena saya merasa benar, saya sudah cek ke Dukcapil, sudah cek ke Dukcapil itu benar data saya gitu. Maka saya nggak cek ke Dukcapil karena mungkin sistemnya prakerja error ya gitu ya. Maksud saya bukan error ya, kan baru ya teman-teman. Jadi dari saya tahunya gelombang 6 sampai sekarang ini teman ya, jauh perubahan dari sistem prakerja tersebut ya. Nah, akhirnya saya stopkan, akhirnya saya ikut gelombang lagi, saya daftar lagi. Ternyata bisa gelombang 17 saya daftar teman, dan saya ikut, akhirnya nggak lolos ya. Dan saya ikut gelombang 18. Kalau dulu itu skemanya teman-teman, dalam sebulan hanya sekali saja. Kalau nggak salah 2 kali gitu aja ya. Nah, itu baru buka gelombang. Kalau tahun-tahun akhir ini yang banyak teman-teman, sebulan bisa 4 kali kemarin kan. Nah, akhirnya saya ikut, saya daftar gelombang 17, nggak lolos, dan saya lolos di gelombang 18. Nah, di gelombang 18 saya lolos, saya daftar, istri saya dan istri saya lolos di gelombang 19-nya, nggak lolos di gelombang 18. Saya daftarkan saudara-saudara saya, tetangga, anak saudara yang paling banyak teman-temannya, tetangga saya kan itu saudara saya semuanya di rumah, saya daftarin. Nah, dari situ saya mulai tahu kendala-kendala saat daftar gimana. Nah, pertama itu teman-teman, yang saat daftar ya, ini saya perjelas, yang perlu teman-teman persiapan saat daftar adalah pertama email ya teman-teman. Email itu harus aktif, dan kedua, kalau saran saya email ya teman-teman, jangan email yang aneh-aneh kalau untuk daftar seperti ini ya, yang seperti bantuan pemerintah ini atau apa. Kalau diminta email, pakai email yang utama saja, kemudian nomor handphone atau nomor HP yang utama, yang sering kita pegang, yang email yang aktif sering kita pakai. Nah, itu mempermudah ya, karena kalau yang sering kita pakai kan kita tahu password emailnya pasti ya, alamat emailnya apalagi gitu, bisa kita perbaiki kalau ada apa-apa. Nah, saya email ini saya pakai ya. Email yang pertama teman-teman, satu email satu orang, itu yang perlu teman-teman catat. Misalkan teman-teman daftar, contoh ya, daftar sekarang nggak dilanjutin, tapi daftarnya lanjut lagi tahun depan misalkan, itu nggak bisa pakai email yang baru, harus pakai email yang lama, maka dilanjutin pakai email yang lama teman-teman. Kalau teman-teman pakai email yang baru, maka di sistem akan terdeteksi teman-teman nicknya sudah terdaftar. Kenapa? Karena daftarnya kemarin sudah pakai nicknya, pakai email yang lama. Makanya kalau mau lanjut daftar prakerja,
pakai email yang lama aja, bukan yang baru. Kalau yang baru nggak bisa. Satu email, satu nik KTP, dan sudah terdaftar email yang itu, maka harus pakai email itu. Nggak bisa diperbaiki, teman-teman. Teman-teman telepon CS pun ya bukan kesalahan CS dan bukan kesalahan PMO Prakerja, teman-teman. Itu kesalahan murni kita kalau misalkan email kita lupa, hilang, misalnya seperti teman-teman yang chat saya, komen di YouTube saya ya. Saya tidak menyalahkan teman-teman karena seperti itulah ya teman-teman yang dialami ya. Risiko tanggung sendiri. Makanya email itu harus aktif, harus yang sering kita pakai, sandinya harus kita yang mudah yang kita ingat tapi kuat ya passwordnya gitu. Nah, itu pertama email ya teman-teman. Ini saya sekalian bahas kendalanya. Itulah kenapa teman-teman kendalanya di email kan. Email sudah terdaftar nik KTP karena emailnya sudah sebelum daftar yang ini teman-teman menggunakan email yang lama, email sebelum yang sekarang gitu loh. Ada juga seperti ini, Mas saya kan baru daftar. Iya, Masnya yang berdaftar yang sekarang. Sebelum Mas tuh kan mungkin ada orang yang daftarin. Contoh ini ya, kendala satu, Mas kenapa nih KTP sudah terdaftar? Pertama ini catat teman-teman, ini sesuai pengalaman. Saya pernah daftarin tetangga saudara, sama saya cek, ngeceknya pertama gini, tanya dulu ke orangnya, Mas pernah nggak dulu daftar? Ternyata pernah sama saudara saya ini. Nah, ketahuan. Maka syaratnya adalah minta email tersebut dan sandinya ke orang yang daftarin dulu, baru kita bisa lanjut. Nah gitu ya. Kalau misalkan Mas saya nggak tahu nih caranya bagaimana, ditanya orang juga nggak pernah gitu, nggak tahu. Kalau misalkan saya anak, tanya ke orang tua saudara. Kalau misalkan saya orang tuanya, tanya ke anak atau saudara keluarga, gitu aja. Kemudian apa, Mas kalau sama sekali tidak tahu cara ceknya bagaimana. Nah nanti teman-teman masuk ke akun, pilih lupa sandi. Nah lupa sandi bukan itu berarti untuk lupa sandi teman-teman, enggak, untuk ngecek email. Kemarinnya saya posting seperti itu, Mas video apaan kok yang dipilih itu lupa sandi? Bukan, itu cara melihat email yang terdaftar, bukan pilih lupa sandi. Bukan berarti pilih lupa sandi untuk lupa sandi ya, enggak, itu caranya. Nanti pilih lupa sandi, masukkan nik KTP ya. Nah nanti tertera nanti di situ email. Memang tidak semua teman-teman, kenapa? Karena PMO Kartu Prakerja menjaga rahasia data orang. Makanya saat teman-teman terkendala di nik KTP itu nggak bisa diperbaiki. Kenapa? Itu sebabnya. Itu risiko tanggung kita sendiri karena kelalaian ya. Itu kalau menurut prinsip saya itu kelalaian kita. Makanya PMO Prakerja nggak mau membantu sedikit pun tentang email. Biar seharusnya mereka pasti tahu kan email itu gitu, tapi mereka nggak mau. Saya setuju tentang itu karena itu kelalaian kita dan mereka tidak mau data rahasia itu tuh bocor dan salah gunakan orang itu. Makanya tidak bisa diperbaiki teman-teman. Telepon CS datang ke kantornya pun nggak bisa diperbaiki seperti itu gitu. Maka itu kesalahan kita, makanya dijaga ya buat teman-teman yang daftar baru. Ingat, untuk email pakai email yang aktif, kalau bisa dicatat emailnya, passwordnya gitu ya. Makanya juga Mas, saya lupa email, bagaimana cara perbaikannya? Kalau misalkan email tersebut buatnya dari HP teman-teman sekarang, itu bisa diperbaiki. Tapi kalau buat email tersebut pakai HP lain nggak bisa. Saya ada satu itu, saya lupa sandinya, saya perbaiki, ternyata saya lupa buatnya itu bukan pakai HP itu gitu. Akhirnya nggak bisa saya perbaiki sekarang. Untung email itu nggak saya gunakan, maksudnya nggak terlalu penting gitu, saya biarkan ya. Nah itu ya tentang email teman-teman. Kalau misalkan email nik KTP sudah terdaftar, cek emailnya. Nah ternyata emailnya beda kan, saya pernah lakukan, Mas ternyata yang chat saya, Mas saya sudah kerjain sama seperti yang Mas ajarkan, ternyata emailnya beda Mas, saya nggak tahu gitu. Nah kan teman-teman, gimana coba, itu kesalahan kita kan? Ada juga, oh iya Mas ternyata benar ini email pernah saya pakai, saya lupa. Nah kesalahan kita juga kan. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan teman-teman, kalau email lupa atau apa nih sudah terdaftar itu memang kesalahan kita. Kenapa? Kita dulu pernah daftar lupa, setahun 2 tahun kan lama teman, nggak dilanjutin akhirnya kan. Nah itu kesalahan kita. Itu nih saya simpulkan dan ini menjadi catatan ya, kalau email tuh murni kesalahan kita teman-teman, jangan dilemparkan ke kartu pekerja gitu ya, salah kita. Kemudian apalagi syarat untuk daftar pekerja selain email, nomor handphone. Nah nomor handphone teman-teman
Catat ini ya, pilih nomor HP yang utama kita. Nah di saat daftar teman-teman, saya pernah alami ini. Sambil saya sebutkan syarat untuk daftar prakerja ya. Pertama email, kedua nomor handphone. Nah nomor handphone teman-teman itu penting. Kenapa? Itu kan butuh untuk konfirmasi nanti saat kita daftar ada kode verifikasi masuk ke nomor handphone tersebut. Nah ada beberapa teman-teman yang komen di YouTube saya dan chat WA saya, Mas, saya tidak menerima kode SMS tersebut. Nah yang teman-teman alami pernah saya alami, ini sesuai pengalaman. Cara perbaikinya, solusinya seperti apa ini? Teman-teman, pertama, kalau misalnya tidak bisa nerima kode verifikasi dari pekerja kemasukan nomor teman-teman tersebut, caranya adalah pindahkan nomor HP tersebut, kartunya ke HP lain. Itu langkah pertama. Kalau bisa, alhamdulillah, berarti HP tersebut bermasalah. Kalau misalkan dipindahkan lagi nomor HP tersebut dan tidak bisa menerima kode lain, berarti apa, nomor HP-nya yang rusak, yang bukan rusak, yang nggak bisa nerima. Saya sudah alami ya teman-teman. Saya coba kemarin daftarin saudara tetangga juga, termasuk ya saya juga ya. Saya mengalami nomor handphone itu tidak bisa menerima nomor verifikasi ya, masuk ke nomor kode SMS nggak masuk. Akhirnya saya ganti HP juga nggak masuk. Ternyata saya akan coba ganti nomor baru. Nah ternyata bisa. Akhirnya saya tarik kesimpulan dan dapat ini juga catatannya. Ternyata nomor HP itu ada yang tidak bisa menerima kode verifikasi dari prakerja. Nah saya sudah alami beberapa kali, soalnya bukan sekali aja. Kalau sekali aja mungkin kebetulan ya teman-teman, tapi ini sampai 5 kali, 6 kali saya daftar orang itu, kok nggak bisa nomor HP-nya. Saya hanya ganti HP sama nomor handphone aja. Itu solusi kalau tidak menerima kode SMS verifikasi dari prakerja saat daftar. Ganti HP-nya, pindahkan nomor HP, kartunya itu pindahkan ke HP yang lain. Kedua, ganti nomornya gitu ya. Nah untuk ganti nomor teman-teman itu tunggu 15 menit ya jaraknya dari nomor HP 1 ke nomor HP 2 nya itu 15 menit. Nah harus berjarak, jadi jangan sampai langsung gitu, nggak mau dia, sistem nggak mau seperti itu. Teman-teman bisa cek sendiri ya nanti. Nah itu untuk nomor HP teman-teman. Berarti ada 2 kendala dan 2 solusi ya teman-teman. Untuk NIK KTP itu terkait berkesinambungan dengan email. Kedua nomor handphone yang tidak menerima kode verifikasi itu caranya seperti yang tadi saya sebutkan ya. Ada 2, ganti nomornya atau pindah nomor HP-nya, kartunya, maksudnya kartu HP itu ke HP yang lain. Itu solusinya. Nah yang ketiga, saran untuk daftar teman-teman, KTP dan KK pasti ya. Yang dibutuhkan apa? NIK KTP dan NIK KK. Nah teman-teman saat memasukkan NIK KTP dan NIK KK itu harap benar-benar pastiin benar ya, masukkan, jangan sampai keliru. Tapi kalau keliru pun ya nggak bisa juga sistem mendeteksi salah, berarti kita harus hati-hati itu. Nah kedua, sudah NIK KTP dan NIK KK sudah kita daftarkan, tahapnya seperti itu. Daftar pakai email, masukkan sandi, nanti verifikasi ke email kan. Nah, sudah verifikasi, masuk ulang. Setelah masuk ulang, masukkan NIK KTP dan KK, seperti itu kan langkah-langkahnya. Setelah masukkan itu, baru nanti ke tahap masukkan data ya. Masukkan data ini ya teman-teman. Pertama foto KTP. Nah dulu teman-teman, sistem dulu tuh KTP bisa dikirim pakai foto, sekarang enggak, harus dari HP tersebut yang daftar foto langsung ya teman-teman. Nggak bisa pakai kirim foto, kita foto nggak bisa, kita masukkan dari galeri nggak bisa. Nah foto KTP teman-teman, yang pertama harus diperhatikan adalah ini. Saya lihatkan dulu ya teman-teman, bentar. Ada KTP orang tua saya ya. Nah ini KTP-nya teman-teman. KTP ini pertama harus bersih, jangan sampai ada kotoran. Kalau ada kotoran bercak hitam itu cara membersihkannya adalah pakai minyak kayu putih atau minyak telon, ada kapas, dibersihin gini, itu hilang. Ini pengalaman saya. Kalau masih belum nggak hilang, yang penting bersih aja ya KTP teman-teman, nggak sampai, jangan menutupi tulisannya, wajah paling penting teman-teman. Nah itu setelah itu baru posisikan dengan pas. Jangan foto KTP itu cahaya lampunya pas kita foto, pas di bawah cahaya lampu itu silau, nggak mau membaca sistem. Kedua, jangan terlalu gelap. Maka yang enak itu adalah di cahaya luar ya teman-teman. Itu saat cahaya pagi hari dan sore itu enak.
Kalau siang tuh silau, kalau siang lebih enak di rumah kita, tapi jangan usahakan silau ya teman-teman. Nah, itu untuk foto KTP seperti itu ya teman. Ada kadang juga, Mas saya nggak bisa foto KTP, katanya sistem nggak membaca. Teman-teman, untuk KTP ini paling besar itu 2 MB ya, kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan di atas 2 MB, sistem nggak sampai misalkan berapa gitu, yang belasan atau misalnya itu nggak bisa. Kenapa seperti itu teman-teman sistem dibuat? Karena untuk mengantisipasi teman-teman kita yang di luar sana HP-nya masih jadul, maksudnya masih pakai Android, tapi Androidnya nggak seperti kita yang misalkan pixelnya besar gitu. Makanya dibuatlah maksimal itu 2 MB kalau nggak salah kan. Untuk ini kalau lebih nggak mau gitu. Nah teman-teman, caranya adalah setting di HP, di kameranya. Saat mau foto KTP setting, kalau di atas 2 MB kan nggak mau tuh kita foto biasanya. Nah, itu di setting yang normal saja, yang alami, yang bawaan pabrik ya, gitu. Jangan di setting yang 4K atau yang kualitas tinggi, jangan. Nah, gitu ya untuk foto KTP-nya. Kalau masih seperti itu gimana Mas? Foto KTP terkendala nggak bisa misalkan. Ini kan sesuai di lapangan ya teman, saya alami juga. Saya solusinya ada satu. Teman-teman daftarnya coba gunakan pakai HP lain, gitu aja. Itu aja solusinya teman-teman. Nah, setelah foto KTP, tahapnya kan teman-teman foto wajah kan. Nah, dulu wajah teman-teman selfie, senyum. Gini kan, senyum. Nah, sekarang itu nggak gitu. Liveness ya, masukkan. Sekarang itu kan tinggal diarahkan saja, tinggal ke depan mata. Seperti itu aja teman-teman. Itu lebih simple, lebih mudah. Jadi nggak perlu, Mas kamera HP saya depannya buram ini. Enggak, yang penting jelas saya. Foto wajah itu yang jelas teman-teman, sama kayak KTP. Jangan silau, jangan buram, jangan terlalu gelap gitu. Makanya di luar aja depan rumah fotonya, pas cahaya matahari pagi tuh enak cahayanya, nggak silau ya. Nah, itu tahapnya teman-temannya. Email, nomor masukkan di KTP, nanti foto KTP dan wajah. Setelah itu tahap ke untuk daftar tuh masukkan nomor handphone kan. Nah, nomor handphone itu, nomor HP itu masuk nanti eh, verifikasi nomor handphone masuk ke sampai sana. Itu kan tahapnya. Setelah itu baru isi data kan teman-teman. Nah, isi data teman-teman yang perlu berarti kan nama semuanya. Nah, saat pengisian data ada teman-teman di luar di lapangan saya, termasuk saya juga terkendala kadang di alamat. Ini paling banyak. Nah, cara mengisi alamat yang benar gimana teman-teman? Mengisi alamat yang benar adalah teman-teman seperti ini. Pertama adalah KTP dengan kakak didekatkan. Ada nggak perbedaan alamat? Nah, kalau nggak ada baru masukin. Jangan masukin semua teman-teman. Masukkan saja. Misalkan ini saya ya, Dusun Sungai Pinang. Ini aja alamatnya. Udah itu aja. RT RW jangan. Desanya jangan. Apalagi kecamatan gitu ya. Sudah ada kolom tersendiri soalnya. Alamat itu aja. Misalkan alamatnya Jalan Tabrani nomor 4. Nah, itu aja. Misalkan ada Jalan Tabrani nomor 4 Gang Apel misalkan. Nah, itu aja. Kalau misalnya Mas saya sudah masukkan benar alamatnya ya, tapi lihat cara penulisannya. Teman-teman, kalau misalkan ada titik, pakai titik. Kalau ada pakai street. Kalau ada pakai spasi. Nah, ini kenapa saya bisa bicara seperti ini ya? Di lapangan saya alami, dan teman-teman yang WA saya ajarin, ternyata teman-teman yang WA saya itu salah masuk alamat. Alamat sudah benar. Yang salah cara pengetikannya, penulisannya. Seharusnya pakai street, nggak pakai street. Seharusnya pakai titik, nggak pakai titik. Seharusnya spasi, pakai spasi. Seharusnya nggak pakai spasi, di spasi. Itu salah kita sendiri. Makanya untuk masuk alamat teman-teman, pastikan alamatnya benar, penulisannya benar. Udah itu. Tapi kalau Mas, saya udah masukin benar sesuai KTP dan KK, nggak bisa masih alamat salah. Nah, cara kedua adalah solusinya di dalam keluarga kan mungkin misalnya saya ada punya 4 saudara. Nah, 4 saudara saya masing-masing sudah menikah misalnya. Nah, masing-masing saudara itu kan punya kakak. Nah, punya kakak, lihat alamatnya. Ternyata alamat ini yang ini beda Mas, ini beda. Masih daerah tinggalnya masih daerah situ ya. Nah, coba pakai di itu, diakalinya teman-teman, dicari-cari gitu. Jangan mentok pikirannya. Itu. Nah, untuk alamat sering terjadi itu ya teman-teman. Kedua, nama ibu kandung. Mas, nama ibu kandung salah. Nah, saya pernah alami nih teman-teman. Ini saya selalu ceritain kenapa ini pengalaman agar teman-teman tahu gitu.
Saya pernah daftarin sekeluarga, ada dia 4 saudara, sudah menikah dan sudah punya masing-masing kakak, tinggalnya pun berdekatan ya, karena di kampungnya seperti itu teman-teman. Nah akhirnya saya daftarin, saya cek semua masing-masing kakak itu ternyata beda-beda. Nah alhamdulillah teman-teman, yang saya daftarin 4 keluarga itu sudah lolos semuanya. Ya, rezeki mereka, ada yang saya daftarin kemarin baru sekali daftar sudah lolos, ada yang 2 kali, ada yang bahkan 10 kali baru lolos. Nah bermacam-macam ya. Jadi teman-teman seperti itu. Jadi saya cek kakaknya teman-teman, kembali ke ibu kandung yang salah. Nama ibu kandungnya ternyata masing-masing kakak beda, nggak ada yang sama. Ada pakai nama panggilan, ada pakai nama yang aslinya, ada yang kurang hurufnya, beda penulisan. Nah itu caranya. Maka saya sering jelaskan kan, kalau teman-teman komen di YouTube saya sering balas. Coba cek kakaknya, misalkan dia punya berapa saudara. Kalau hanya 1 saudara atau 2 ternyata masih sama, berarti mungkin gini, sebelum data yang teman-teman update sekarang kakaknya, mungkin yang dulu datanya itu beda namanya. Nah itu maksud saya ditelusuri gitu loh teman-teman, dicek ke belakang. Oh iya ternyata benar, karena sudah saya bicara ini kan saya mengalaminya teman-teman. Ada, saya telusuri, bang misal kemarin saya daftarin tetangga, kak bilang, kok nggak bisa ya nama ibunya, apakah ada nama ibu yang beda? Enggak mas, coba cek aja dulu. Ini ya kakak baru, iya kakak lama ini ternyata dilihatkan, nah ini ada fotonya ini, lihat namanya beda. Nah kan ketahuan teman-teman, pas dimana ada masalah pasti ada solusinya, itu aja ya. Yang penting untuk daftar prakerja gini teman-teman, pertama pelan-pelan teliti, kalau ada masalah pelan-pelan, jangan gerasa gerusu, jangan langsung komen di YouTube asal-asalan atau komen di grup ya paling banyak ya. Oh ini nggak bisa nih, gimana caranya? Itu tadi eh, pelan-pelan ditelusuri dulu gitu ya. Baik teman-teman, maaf ya kalau misalkan buram wajah saya, karena ini pakai kamera depan. Kalau pakai kamera belakang saya takut posisinya nggak pas gitu ya, lebih enak kamera depan aja gitu ya. Nah baik, saya bisa lihat wajah saya juga gitu bagaimana saya ngomongnya. Baik teman-teman, itu tahapnya ya, sudah komplit masukkan alamatnya, selesai semuanya. Nah nanti sukses kan, setelah sukses kita mengisi ini kan, apakah kamu komisaris atau BUMN kan, atau pejabat kan, kita pilih tidak, jangan sampai ya, karena kalau teman-teman pilih ya, ya memang posisinya memang bukan, teman-teman nggak ada di situ gitu. Untuk daftar, kalau teman-teman pilih ya, akhirnya nanti ikut gelombang nggak bisa, karena syarat untuk ikut prakerja kan di luar dari BUMN, dari pejabat negara, ASN, dari bukan pejabat negara, pokoknya dari yang kecil sampai besar. Dari kecil itu apa, dari RT RW itu kan yang terdaftar itu kan, terdata ke desa itu nggak bisa daftar prakerja teman-teman. Nah, kemudian apa syaratnya? Jangan sampai dapat PKH, BLT, bansos lainnya, jangan sampai dapat BPJS gratis, nggak bisa. Meskipun di lapangan saya mengalami ya teman-teman, ini cerita. Dia dapat BPJS gratis tapi lolos gitu, ada, nggak banyak. Mungkin ya di pusat itu tidak terdata, nggak tahu gimana. Tapi ini saya di lapangan ya, fakta aja. Dia dapat, ada yang dapat BLT tapi lolos prakerja, ada, nggak banyak gitu. Mungkin nggak tahu ya, mungkin belum update aja, rezeki dia mungkin pas update sekarang ya pasti nggak lolos dia gitu ya. Untung sudah lolos aja gitu, syukurinya teman. Nah itu ya teman-teman tahapnya. Setelah kita isi kan ada pilihan pertanyaan kan, apakah kamu ini, apakah tinggal di mana gitu kan. Nah setelah itu pekerjaanmu apa kan. Kemudian tahap berikutnya adalah mengisi soal tesnya itu sekitar 27 hanya, tergantung kelolosan kita, maksudnya kelolosan ini ya, pendidikan terakhir maksud saya. Kalau pendidikan terakhir SD soalnya beda, pendidikan terakhirnya SMP beda, SMA beda, sarjana S1 S2 beda, D1 juga beda. Jadi masing-masing pendidikan terakhir itu beda soalnya teman-teman. Tahap banyak soal pun berbeda. SD itu paling sedikit, hanya belasan. Kalau SMA lebih, SMA itu 27 soalnya. Tes saat daftar ya, itu tes tidak apakah mempengaruhi kelolosan untuk prakerja mas? Enggak ya, itu untuk kalau menguji tes dari diri kita, maksudnya
Itu kan pilihannya hanya hitung-hitungan teman-teman, kemudian setuju dan tidak setuju kan. Apakah kamu setuju kalau kamu sudah lulus prakerja dapat keterampilan kamu akan bekerja, ya atau tidak, misalkan kan, misalnya iya, pilihnya iya kan. Ada juga kan pertanyaannya, setelah saya lulus kerja saya tidak akan melanjutkan bekerja, lebih baik menganggur misalkan, kan itu kan pertanyaan, itu pilihannya tergantung, ada tidak setuju, setuju, sangat setuju kan. Nah teman-teman tinggal beli itu kan nggak perlu orang lain teman-teman ngerjakannya, teman-teman sendiri gitu. Nah di yang masa covid, saya balik lagi teman-teman, di masa covid itu kan kartu pekerja itu semi bansos ya teman-teman. Jadi biaya kan ada biaya pelatihan ya, biaya pelatihan itu 1 juta, untuk insentif 2,4 juta, bonus survei itu 150, ada 3 survei. Nah seperti itu ya teman-teman untuk yang selama covid kemarin. Nah skema baru ini kan berubah, skema normal sekarang kan untuk di tahun 2023, di mana pelatihan biayanya lebih besar 3,5 juta, insentifnya hanya 600.000 ditambah survei bonus 100.000, 2 survei kan 700. Jadi nah di mana prakerja skema normal itu kan lebih besar ini ya teman-teman, insentif ini ya, maksudnya biaya pelatihan. Nah, kalau yang lama itu kan biaya pelatihannya hanya 1 juta. Nah dari 1 juta itu teman-teman aja yang sekarang ya masih jalan ini, yang belum masuk skema normal itu bisa beli 3 pelatihan. Saya sendiri 3 pelatihan teman-teman, bisa 4 pelatihan kalau biaya pelatihannya yang 300, 200 gitu ya. Saya aja beli pelatihan kemarin ada yang 500, ada yang 300, ada yang 200. Saya beli kemarin sekitar 3 pelatihan saya pribadi ya. Nah jadi teman-teman, kartu prakerja ini kan memang arahnya untuk meningkatkan skill. Jadi teman-teman jangan salah mindset. Kalau buat yang sekarang ya, peserta baru jangan sampai lempem, jangan sampai juga peserta lama yang belum lolos dan sudah mau masuk skema normal malah lesu. Maksudnya nggak seru ya, maksudnya insentifnya kecil, lebih besar ke biaya pelatihan. Karena sesuai tujuan, kartu pekerja ini kan untuk menambah skill, meningkatkan sumber daya manusianya. Fungsinya ada supaya rakyat Indonesia ini pintar dengan bekal ilmu. Karena ilmu mahal ya teman-teman. Kalau teman-teman punya ilmu, teman-teman bisa dimanapun teman-teman tinggal dia akan hidup. Hidup dalam arti bisa teman-teman tinggal di lingkungan itu, teman-teman bermanfaat di lingkungan itu. Karena teman-teman punya ilmu, ilmu itu diberikan, disebarkan ke sekeliling teman-teman. Nah, bisa menciptakan lapangan, bisa memberikan kenyamanan buat orang gitu kan. Itu mengapa kartu pekerja ini untuk menambah skill, maka biaya pelatihannya lebih dibesarkan agar teman-teman pelatihannya lebih maksimal. Makanya nanti kalau yang lolos di skema normal benar-benar manfaatkan untuk pelatihannya, jangan sampai asal-asalan hanya untuk sekedar lolos gitu aja ya. Nah teman-teman, misalkan nanti ini saya alur maju mundur ya ceritanya, nggak apa-apa agar enak gitu. Setelah teman-teman sudah selesai daftar tes, itu kan menunggu gelombang dibuka ya. Nah, gelombang dibuka kapan? Kalau sudah dibuka ikut, kalau rezekinya lancar ya mungkin langsung gelombang itu dibuka ikut langsung lolos, alhamdulillah. Tapi kalau belum lolos gimana? Ya ikut gelombang sampai lolos, kan gelombang buka terus teman-teman. Nah kalau skema gelombang dulu teman-teman ya, saya pernah alami, pernah juga sebulan sekali saja, sebulan 2 kali. Yang paling banyak nih akhir-akhir dari bulan Mei, Juni, Juli sampai sekarang itu cepat kemarin teman-teman, bisa sebulan 4 kali. Nah dimulai akhir-akhir inilah, 3 bulan terakhir ini, 3 bulan akhir ini nih, itu sebulan sampai 4 kali kan buka gelombangnya. Kalau dulu saya pernah istirahat sampai 3 bulan baru buka gelombang, karena apa, ada pembaruan, ada sistem segala macam lah teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang menunggu gelombang 47 sekarang, tetap sabar ya. Maksudnya jangan terpaku gelombang dibuka, jangan sampai ini ya teman-teman, maksud saya kerjaan kita hanya menunggu gelombang saja gitu ya. Tetap kerjaan yang lain gitu teman-teman, sesuai rutinitas teman-teman sehari-hari lah. Jangan sampai apa maksudnya gagal fokus. Kalau saya kan memang dunia saya teman-teman ya, saya itu freelance ya kerjanya, sampai saya udah menikah sekarang pun freelance, tapi saya terus mencoba hal baru. Nah sekarang kan saya
sebelum saya membuat channel YouTube ini kan, saya mengurus kartu prakerja teman-teman. Pertama saya sendiri ya, akhirnya saya daftar sendiri, ternyata saya ini ceritain teman-teman, saya daftar ini kan memang dari nggak tahu teman, akhirnya tahu. Yang saya ceritakan ini dapat pengalaman juga akhirnya, dan pengalaman ini saya bisa ceritakan teman-teman. Makanya kan ibunya prakerja itu, ibunya pekerja, tahu kan siapa teman-teman? Bisa tebak. Selalu bilang hal yang baru, kemudian sesuatu yang baru itu bisa membuat jadi pengalaman kita. Maksudnya kartu prakerja ini bisa menjadi pengalaman unik ya teman-teman. Daftarnya online. Kalau misal daftar sendiri ya, kita akhirnya tahu kendala daftar seperti ini seperti apa. Karena daftar model seperti ini ya, kan sebelumnya sudah daftar apapun, contoh maksudnya gini, buat akun apapun itu kan harus pakai email teman-teman, masukkan nomor handphone, data. Nah, kartu prakerja ini bukan hal yang baru sebenarnya kan daftarnya pakai email, ini KTP, ini KK gitu ya, pakai nama, alamat, segala macam, nomor handphone, nomor HP dimasukkan, ada verifikasi dari email, dari nomor handphone ya, itu kan biasa sebenarnya sebelum-sebelumnya. Nah, jadi yang mungkin ya pertama kali baru daftar, makanya prakerja ini disarankan daftar sendiri, jangan sama orang. Saya masa aja daftarin orang, iya, karena saya daftarin orang karena saya memang niatnya bantu orang tersebut. Tapi mas kan dikasih uang sama orang, iya, saya bilang benar, saya pertama gini, saya datangin tentang, saya nggak ada daftarin yang nggak kenal teman-teman, saya pasti daftarin yang kenal. Kalau nggak kenal saya nggak kayak ini ya, yang di Facebook di mana keluar-keluar, siapa yang mau daftar kerja ayo chat email saya nggak kayak gitu. Saya pertama daftarin tuh saya sendiri, tetangga, saudara saya telepon, mau daftar ini nggak prakerja, saya jelasin programnya seperti ini. Nanti saya tanya dulu teman-teman, daftarnya seperti ini. Saya baru bilang gitu aja mereka ini, udahlah gini aja, jelas, saya nggak paham yang dijelaskan, saya nggak akan ngerti dibilang, yang penting saya dapat bagian saya, udah saya jelaskan teman-teman, saya jelaskan seperti ini, daftarnya butuh KTP KK, email sama nomor HP, email nanti saya bilang email aja mereka nggak ngerti loh, orang kampung ya biasa. Saya bilang gini, siapkan aja KTP, nomor HP ini KTP KK itu sudah wajiban ya. Nah, email saya buatkan, nah terus saya jelasin, nanti keluarnya sekian biaya, nanti untuk mencairkan ini butuh proses, saya bilang ikut ini, kalau sudah lolos ada butuh proses lagi, karena untuk menyelesaikan harus ikut pelatihan. Baru saya bilang ikut pelatihan dia bingung lagi, apakah saya mengerjakannya? Oh enggak, saya, karena mereka juga takut akhirnya kan ya, tapi ruginya itulah teman-teman, mereka nggak dapat ilmunya. Kalau saya jadinya saya dapat ilmunya gitu. Saya bilang, nah teman dapatnya sekitar 2,4 juta, saya nggak minta banyak, saya minta sekian aja, saya mintanya nggak banyak teman-teman. Teman-teman di luar sana tahu, saya di lapangan tahu ya teman-teman, ada juga yang ngeluh, bahkan sampai dari total keluar 2,4 juta ada yang minta setengah, bahkan lebih sadis ya teman-teman, yang punya data dikasih 800.000, dikasih 500.000 aja pun ada kan, kasihan. Kalau saya niatnya memang membantu orang, karena dari pertama dia belum, yang saya daftarin itu nggak pernah dapat bansos kan, syarat untuk daftar kerja kan nggak pernah dapat bansos kan. Nah itu, maka ada yang saya daftarin itu malah, makasih Mas Didi bang, kalau saya bilang abang ya, kalau di orang Jawa Mas ya, makasih bang, baru pertama kali ini merasakan di pemerintah, maksudnya saya bilang sih, lah ini kan duit kita juga, kita biar pajak. Oh iya sih. Nah baru pertama ini saya merasakan duit dari pemerintah seperti ini. Saya kira Mas ini bohong loh Mas, karena kan nggak mungkin rasanya seperti ini. Nah teman-teman, ada cerita sendiri ya dari mendaftar kartu prakerja ini, lucu gitu. Maka saya senang daftarin orang. Saya daftarin orang ini bukan karena semata uang, enggak. Ketika saya bantu orang, dia lolos, dapat duitnya, dia senang, bermanfaat buat kehidupannya, senang ya, akhirnya kita dapat manfaatnya juga ya. Hitung-hitung bantu orang teman, saya nggak bisa bantu dari segi uang, tapi saya punya keahlian saya sendiri ya, maksudnya kalau hal itu saya bisa gitu. Nah, saya bantu dengan ilmu saya. Nah akhirnya dari situ saya mulai berkecimpung di dunia, saya daftarin kartu prakerja teman-teman saya, keluarga. Nah yang saya daftarin tuh teman-teman,
cerita ke tetangganya, ke keluarganya. Akhirnya dari situ saya mulai banyak daftarin orang. Saya nggak kayak teman-teman, cari sini, cari sana, telepon sana, telepon sini. Mau daftar kerja nggak? Saya nggak kayak gitu ya teman-teman. Saya daftarin pekerja itu buat orang-orang dari mulut ke mulut. Oh, yang saya pernah daftarin dan dia lolos. Yang belum lolos pun, Mas daftarin saudara saya. Sampai sekarang masih minta daftarin. Biarpun nanti saya tahu skema normanya berubah seperti itu, karena saya nanti pun saya ceritain yang belum lolos banyak teman-teman yang saya daftarin. Saya akan ceritakan ke mereka skema normalnya gini, Mbak. Nah, paling saya nggak akan minta ya mungkin insentif, karena insentifnya teman-teman tahu hanya 600.000 dan tambah 100.000 700.000. Paling saya akan ceritakan seperti itu ke mereka. Ya mau gimana ya teman-teman, yang saya daftarin itu kan memang orang kampung yang memang mereka nggak peduli dengan skill ya, kalau saya lihat. Tapi ada beberapa yang anak muda itu yang saya daftarin yang muda, saya lepaskan berarti ini yang ke depan ini kan skemanya berubah, skema normal, biaya pelatihan lebih besar, maka saya lepaskan, kamu kerjain sendiri. Yang mungkin orang tua ya nggak ngerti, nah saya masih pegang, karena mereka hanya sebagian besar mereka hanya mengharapkan insentifnya saja teman-teman. Ini saya buat video seperti ini karena sebagai data di lapangan juga ya teman-teman, pengalaman saya juga. Akhirnya teman-teman tahu cara mengurus kartu pekerja seperti itu apa, kendala-kendala di pekerja itu kan banyak teman-teman. Saya ceritakan sesuai pengalaman, bukan saya ngarang, bukan saya hanya sebagai hanya untuk channel YouTube, enggak. Ini sesuai yang saya buat. Akhirnya terlahirlah saya untuk menciptakan channel YouTube. Teman-teman, saya membuat channel YouTube ini sebenarnya udah dari 2 tahun dulu ya. Buat channel YouTube cuma nggak jadi maksudnya dibuat nggak tahu mulai dari mana, mau bahas tema apa nggak tahu. Saya bingung gitu. Mau ikut orang buat tema ini akhirnya bingung. Nah, dimulai dari kartu praja ini saya buat channel. Nah, kenapa nggak saya masukkan ke YouTube? Sebisa saya mengeditnya, sebisa saya. Makanya kalau misalkan teman-teman mengalami ada kekurangan di video saya, mungkin suara nggak jelas, videonya jelek, ya mohon maaf karena saya hanya menggunakan ngedit dari handphone ya teman-teman, dari HP. HP-nya pun ya nggak spek yang bagus-bagus amat. Lihat aja kameranya kurang bagus. Ya biasa standar lah. Yang penting bisa didengar, ya bisa dilihat gitu aja ya teman-teman, dan bisa dipahami dan bermanfaat apa yang saya sampaikan gitu aja ya. Itu yang menurut saya penting ya, karena bagus-bagus editnya pun misalkan yang disampaikan nggak bermanfaat dan hanya ngarang ya percuma ya teman-teman. Makanya apa yang saya sampaikan di YouTube saya tentang kartu pekerja itu sesuai yang saya alami gitu. Nah akhirnya saya tahu teman-teman, nah buat channel YouTube ini aja menjadi hal baru bagi saya teman-teman. Akhirnya saya keluar dari zona nyaman. Akhirnya maksud saya gini, buat channel YouTube ini kan teman-teman butuh proses ya, tiap hari harus upload video, itu jadi kerjaan juga akhirnya. Karena hobi saya memang teman-teman sekarang ini, saya seperti yang teman-teman alami ya, saya kerja dulu pernah di nguli juga, pernah misalkan teman-teman kerja di pasar ya, pernah di perusahaan ya, pernah. Kan saya orangnya gini ya teman, biasanya saya nggak betah tahan lama ya, maksudnya saya kerja itu hanya untuk jadi pengalaman, tapi saya punya tekad sendiri, saya mau punya bisnis sendiri. Nah gitu aja saya. Akhirnya saya tekadkan ya fokus ke YouTube aja. Nah ini saya fokus ke YouTube, dan channel saya bukan kartu kerja aja ya teman-teman. Ini saya membangun channel baru, dan akhirnya saya tahu seluk-beluk cara membuat channel. Nah ini kan hal baru ya, bermanfaat jadinya. Maksud saya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman juga di luar sana, ini sharing sedikit lah, kalau mau buat channel YouTube juga, coba buat channel YouTube sesuai tema yang teman-teman ahli di bidangnya. Misalnya teman-teman seorang pengajar, buatlah channel YouTube yang isinya mengajar, cara menghitung dengan cepat mungkin kan gitu. Atau teman-teman hobinya melukis, nah melukis, cara-cara melukis direkam teman-teman gitu aja, nggak harus pakai suara, gerak-gerakan saja kan gitu. Upload aja tiap hari, jangan pikirkan hasilnya, jangan pikirkan dapat berapa saya nanti, ya capek teman-teman. Sambil teman-teman buat YouTube itu fokus, jangan sampai kerjaan utama lalai, karena sekarang kita kan posisinya lagi membangun. Saya sekarang pun masih posisi membangun ya teman-teman, dan pastiin jangan boros-boros gitu, harus hemat uang, pengeluaran kita harus detail gitu ya teman-teman. Oke baik teman-teman, ini mungkin sedikit cerita tentang kartu pekerja dan cara mengatasinya bagaimana ya. Nggak banyak saya ceritakan,
Karena menurut saya teman-teman sudah paham juga ya sekarang. Ini kalau buat yang teman yang baru wajib nonton video ini ya, karena bisa menjadi acuan juga. Baik teman-teman, mungkin ini video singkat saya. Saya akan mungkin buat video lainnya nanti. Ini pertama kali saya menentukan wajah juga, nggak apa-apa ya. Baik teman-teman, sekian videonya. Kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman bisa japri saya atau komen di YouTube saya. Nanti saya kasihkan nomor WA. Gitu ya. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.